Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani fillah anzalallahu iyyakum, melanjutkan hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, di mana di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa beliau bermimpi dan didatangi dua orang. Kemudian Nabi pun dibawa dan Nabi diperjalankan, dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, yang telah kita baca pada pekan yang lalu, Nabi diperjalankan dan diperlihatkan beberapa peristiwa, beberapa kejadian. Ada yang diperlihatkan tentang orang yang dipukul kepalanya dengan batu atau dilempar kepalanya dengan batu sehingga kepalanya pecah. Ada yang disobek mulutnya, dari mulai mulutnya kemudian matanya, dan ada wanita laki-laki yang disiksa dengan dibakar ya, dari bawah, dari arah bawah mereka itu ada api yang menyala-nyala dan seterusnya. Setiap kali Nabi bertanya siapa mereka, apa yang terjadi, Nabi pun diperintahkan untuk tetap berjalan. Jadi tidak dijawab sampai terakhir baru dua sosok yang membawa Nabi ini berkata, amma inna sanukhbiruka. Selesai melihat semua kejadian, kata orang yang membawa Nabi ini, sekarang kami akan memberitahu kepada engkau. Waalaikumsalam. Amma ar-rajulul awwal alladhi ataita alaihi yuthlahu ra'suhu bil hajar فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. Yang pertama, orang yang dipecah kepalanya, yang dipukul kepalanya dengan batu, itu siapa? Dia adalah orang yang ya'khudul Quran, yang mengambil Al-Quran atau menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, fayarfuduhu, namun dia tidak amalkan. Bahkan dia menolak apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini memberikan pelajaran kepada kita akan bahayanya orang-orang yang melupakan Al-Quran setelah dihafal, dan peringatan dari sikap menolak perintah dan larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian
wa yanamu 'anis salatil maktubah. Orang yang disiksa tersebut, yang dipecah kepalanya dan terus disiksa dengan siksaan seperti itu, ya, ketika kepalanya pecah kemudian kembali normal dipukul lagi dan seterusnya, itu juga adalah orang yang meninggalkan sholat wajib. Wa yanamu 'anis salatil maktubah. Orang yang meninggalkan sholat wajib, dia tidur dari melaksanakan sholat wajib, artinya dia tinggalkan sholat wajib. Ketika dia tidur, terdengar azan, dia tidak menggubris suara azan, tetap dia melanjutkan tidurnya. Demikian pula sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya ditinggalkan. Maka dia disiksa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus kepalanya dipukul, dilempar, ya, dengan apa? Sakhrah, dengan batu besar. Wa amma ar-rajul alladhi ataita alaihi yusharshar sidquhu ila qafa. Adapun orang atau laki-laki yang kau lihat di mana yusharshar, dipotong atau kalau di sini dikatakan yusharshar itu yuqatti', yusharshir ay yuqatti', yani yang dipotong, yang disiksa, ya, ditarik, disobek dari mulut sampai bagian belakang lehernya, qafahu, disobek dari mata sampai ke bagian belakangnya. Fa innahu ar-rajulu, siapa orang itu? Dia adalah orang yaghdu min baitihi fayakdzibul kadhba tablughul afaq. Orang yang keluar dari rumahnya dan dia menyebarkan atau mengucapkan kata-kata dusta, dan kedustaan itu tersebar sampai penjuru negeri. yakni orang yang menyebarkan berita bohong. Memang dia sengaja untuk menyebarkan berita bohong, dan berita itu tersebar, ya, tersebar sampai ke mana-mana. Orang seperti ini tersiksa di hari kiamat. Ini juga memberikan peringatan kepada kita, hati-hati dalam menerima dan menyebarkan berita. Jangan terpancing dengan berita-berita yang tersebar di medsos, di media sosial kita. Berat, saksinya berat. Itu kalau kita kemudian ikut-ikutan menyebarkan berita hoax, maka tidak ada ampun bagi kita itu. Di hari kiamat betul-betul akan mendapatkan siksa. Ini sekali lagi perlu menjadi perhatian kita, hati-hati, ya, terutama berita-berita yang terkait dengan masalah politik, ya, karena kita benci dengan satu kelompok atau benci dengan seseorang, kemudian kita sudah kehilangan timbangan keadilan, atau kita sudah kehilangan sikap kritis, sehingga semua berita karena berkaitan dengan orang yang kita benci kita terima lalu kita sebarkan, ternyata beritanya bohong. Allahu Akbar, berat ya, eman nanti, eman sholat kita itu. Karena kita sholat itu menyelamatkan, tapi kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Jadi kalau sudah ibadah bisa kita jaga, maka sikap pun harus kita jaga, lisan kita, ya, jari jemari kita, itu harus kita jaga, sehingga sholat yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu betul-betul bisa memberi manfaat bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang di satu sisi berbuat baik,
tetapi di sisi yang lain juga melakukan perbuatan-perbuatan mungkar yang sangat besar yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikhawatirkan kebaikan yang kita lakukan itu justru akan berkurang pahalanya, bahkan akan hilang pahalanya untuk menutupi keburukan-keburukan yang kita lakukan. Jadi sanksinya ngeri sekali itu. Orang-orang yang memang berdusta, lalu dustanya ini tersebar di mana-mana. Korbannya banyak. Korban dari kata-kata dusta atau berita dusta yang dia sebarkan. Maka sekali lagi hati-hati. Terletak juga yang perlu menjadi perhatian kita, termasuk berita-berita yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis. Hadis itu kan berita yang dinisbahkan kepada Nabi, juga harus hati-hati. Karena tidak sedikit tersebar di tengah-tengah kita hadis-hadis palsu. Tidak sedikit tersebar di tengah-tengah kita hadis-hadis palsu. Kalau kita ragu, jangan disebar terlebih dahulu, tanyakan kepada ahlinya. Kalau kita mampu mencari, kita cari. Kalau kita ragu, kita tanyakan kepada ahlinya, kepada orang yang mengerti. Karena menyebarkan berita-berita atau hadis-hadis palsu juga merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia memesan tempat duduknya di api neraka. Demikian pula orang yang tidak sengaja tapi dia meremehkan, dia tidak mau tasabbut, itu juga terancam. Maka sekali lagi kita harus hati-hati dalam berbicara. Pastikan apa yang kita sampaikan itu adalah kejujuran, dan juga hati-hati dalam menyebarkan berita. Dan seringkali syaitan masuk lewat sini, ya, masuk lewat hal-hal seperti ini. Kita tidak bisa digoda dengan syirik, kita tidak bisa digoda untuk meninggalkan sholat, kita tidak bisa digoda untuk berzina, tidak bisa digoda untuk minum khamr. Kita bisa bertahan, tidak mau melakukan hal itu. Maka syaitan pun mencari cara-cara yang lain, termasuk kita disesatkan melalui lisan. Syaitan masuk melalui kebencian kita. Kita benci terhadap sosok atau kelompok, syaitan masuk lewat situ. Lalu dibuat kita ini bermudah-mudahan menuduh atau melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Karena kebohongan sekalipun itu menyangkut musuh Allah itu juga tidak dibenarkan. Apalagi orang-orang yang memang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh Allah saja kita tidak boleh memfitnah mereka. Fitnah. Ini berulang-ulang kita sampaikan karena kita terkadang masih meremehkan, ya, meremehkan masalah-masalah ini. Ada berita disebarluaskan. Wa ammar rijal wan nisa' al-'urah alladzina hum fi mithli bina'i tanur fa innahum az-zunatu waz-zawani. Adapun laki-laki dan perempuan yang dibakar oleh api, mereka adalah laki-laki dan perempuan yang berzina. Laki-laki pezina, perempuannya juga berzina. Zina artinya di sini adalah zina besar, zunat. Kalau disebut zani berarti zina besar. Zina besar itu ya hubungan seksual. Karena di dalam Islam orang yang memandang yang haram itu juga disebut berzina, tapi zina kecil namanya, matanya berzina. Jadi kalau ada sanksi yang berat bagi para pezina, itu artinya mereka-mereka yang sudah melakukan hubungan seksual. Itu disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Laki-laki yang perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah, baik dia belum menikah atau dia sudah menikah. Yang sudah menikah berzina dahsyat sanksinya, lebih berat. Kalau hukumnya di dunia diapakan? Dirajam. Kalau hukum di dunia itu dirajam. Itu begitu kejinya perbuatan itu.
Begitu kotornya perbuatan tersebut. Dia sudah punya keluarga, sudah berkeluarga, tapi dia melakukan pengkhianatan terhadap istrinya. Atau sebaliknya, perempuan sudah berkeluarga, namun dia masih berhubungan dengan laki-laki yang lain. Itu sanksinya lebih berat daripada mereka-mereka yang belum menikah. Yang belum menikah saja sanksinya berat, apalagi yang sudah menikah. Wa amma ar-rajulu alladhi ataita alayhi yasbah fi an-nahr wa yulkam al-hijara fa innahu akilur riba. Adapun engkau yang kau lihat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berenang di sungai kemudian mulutnya dibungkam dengan batu, dimasukkan batu ke dalam mulutnya, mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Orang-orang yang memakan riba. Mereka yang tidak peduli dengan sistem riba. Ini juga pelanggaran yang masih banyak dilanggar oleh saudara-saudara kita. Ya. Tergiur dengan uang, tergiur dengan tawaran-tawaran, berkembangnya uang dengan cara-cara ribawi, maka dia pun melakukan itu. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tertipu. Ya karena dimulai dari tamak, sikap tamak. Orang kalau sudah punya sikap tamak, dia tidak peduli nih. Ini investasi sungguhan, investasi yang syar'i apa tidak? Ya. Ada tawaran, ente taruh uang, setiap bulan ente dapat. Itu sudah jangan dipercaya. Artinya jangan dipercaya itu syar'i, tidak mungkin. Karena sistem mudharabah bagi hasil itu setiap bulan kita bisa rugi, bisa untung. Ente pasti dapat sekian, apalagi sudah dipastikan. Akhirat itu sudah taruh fulus, memang di bulan depannya dia dapat uang, tergiur ditambah lagi fulusnya. Dapat uang lebih banyak, tergiur ditambah lagi fulusnya, miliaran, sudah miliaran di bawah syarat, selesai. Ya. Sudah awalnya melakukan riba, sudah dosa besar, uangnya habis. Ya Allah. Naudzubillah. Maka seorang muslim dia tidak tergiur dengan tawaran-tawaran. Bagi orang Islam yang pertama kali yang dia lihat adalah aspek legalitas secara syar'i. Ini boleh enggak secara syar'i? Kalau tidak diperbolehkan, maka dia tidak akan berani melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Wa amma ar-rajulul karih al-mir'a alladhi 'inda an-nar yahushuha wa yas'a hawlaha fa innahu malikun khazin jahannam. Adapun orang yang sangat buruk tampangnya, dia adalah penjaga neraka jahannam. Khazin jahannam. Khazin itu penjaga. Wa amma ar-rajulu at-tawil alladhi fi rawdah, seseorang yang tinggi yang berada di taman, fa innahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal wildanul ladzina haulahu, adapun anak-anak yang berada di sekitarnya, fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Itu adalah anak-anak yang meninggal di waktu mereka masih kecil, maka mereka meninggal di atas fitrah. Wa fi riwayah al-Barqani wulida 'alal fitrah, mereka dilahirkan di atas fitrah. Faqala ba'dul muslimin, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa auladil musyrikin, bagaimana dengan anak-anaknya orang-orang musyrik? Faqala Rasulullah sallallahu wa auladul musyrikin, demikian pula anak-anak orang-orang musyrik. Artinya anak yang belum balik sekalipun orang tuanya orang musyrik, maka dia dianggap sebagai anak yang berada di atas fitrah, karena mereka meninggal belum balik. Wa ammal qaumul ladzina kanu
syatrun minhum hasan wa syatrun minhum qabih fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an tajawazallahu anhum. Adapun orang yang sebagian separuh tubuhnya itu terlihat baik, hasan, separuh yang lain terlihat buruk, mereka adalah orang-orang yang mencampur adukkan amal-amal kebaikan dengan amal-amal kemaksiatan. Mereka adalah orang-orang mencampur adukkan ketaatan dengan kemaksiatan. Tajawazallahu anhum, yang kemudian Allah berikan maaf kepada mereka. Ya, sehingga di dalam riwayat tadi bahwa mereka pun kembali atau mereka pun kemudian terlihat baik. Yani bagian yang buruk itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang buruk itu merupakan wujud dari kemaksiatannya, dari kejahatannya. Ini suatu kaum yang taat, ya. Dia berbuat ketaatan, dia menjalankan perintah, tapi dia juga melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini orang-orang yang mencampur adukkan amal kebaikan dengan amal keburukan. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, ini hampir sama, cuma ada beberapa tambahan, pengurangan, ya. Tapi secara umum sama. Maka di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, at-tarhib min nisyanil Quran ba'da hifdzih. Jadi peringatan dari melupakan Al-Quran setelah dihafal. Wa tahdhir min tarkil amali bihi, dan peringatan dari meninggalkan mengamalkan Al-Quran. Orang membaca Al-Quran, mengerti Al-Quran, hafizul Quran bahkan, tapi perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dia mengerti tentang dosanya orang berbuat zalim, dia sendiri berbuat zalim. Al-Quran mengecam orang-orang yang melakukan riba, dia sendiri justru melakukan riba. Jadi dia mengerti Al-Quran, dia tahu tentang Al-Quran, tapi dia tinggalkan petunjuk Al-Quran. Ini mendapatkan sanksi atau siksa yang luar biasa. Al-wa'idu syadid liman yatakasal 'anis salatil mafruḍah. Peringatan yang keras terhadap orang-orang yang bermalas-malasan dari melaksanakan salat wajib. Maka dosa-dosa yang tadi disebutkan yang disampaikan oleh Nabi, bagaimana mereka disiksa, itu mari kita perhatikan bersama. Termasuk sampaikan ke keluarga kita, ya, sampaikan ke keluarga kita, sampaikan ke istri kita, anak-anak kita. Mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa ini, yang orang yang diberi Al-Quran kemudian dia lupakan, dia tidak amalkan, kemudian yang tidak melaksanakan salat wajib, subuhnya ditinggal, zuhurnya ditinggal, itu bagaimana dia disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Wa tarhib minal kadhib wa bayan adzabih syadid. Dan dari riwayat tadi juga ada peringatan, ancaman terhadap perbuatan dusta. Terhadap perbuatan dusta, kata-kata dusta. Sudah berdusta lalu dia sebarluaskan dustanya ini. Termasuk di dalamnya dusta terkait dengan seseorang, kehormatan seseorang. Fulan itu peminum, padahal fulan tidak pernah minum khamr. Paham seperti itu. Oh, fulan ini pernah nipu, padahal dia tidak pernah menipu. Dia ceritakan di mana-mana. Orang seperti ini sengsara dia. Wa tahdhir minaz zina wa aklir riba. Demikian pula peringatan dari perbuatan zina dan makan riba. Kemudian bayanu makanatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bayan fadli syuhada wa manzilatuhum indallahi ta'ala. Kemudian penjelasan tentang kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang keutamaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan dari hadis-hadis ini pula ada penjelasan bahwa azab neraka itu dan nikmat surga itu adalah hak yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian bab bayan ma yajuzu minal kadzib. Bab berikutnya tadi kita masih membahas tentang larangan berdusta dan ancaman orang yang berdusta, apalagi dusta kemudian dia sebarluaskan, itu lebih berat sanksinya. Kemudian di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan ada dusta yang diperbolehkan. Ada dusta yang diperbolehkan, sama seperti apa yang kita bahas sebelumnya, ghibah, menggunjing. Menggunjing itu haram, dosa besar. Tapi ada menggunjing yang diperbolehkan. Salah satu contohnya apa? Kita membicarakan aib orang dalam konteks untuk memberi peringatan. Itu kan menggunjing. Saya melihat, taruhlah anak saya umpamanya berkawan dengan peminum atau pemakai narkoba. Anak saya tidak tahu dia pemakai narkoba. Saya tahu. Maka saya panggil anak saya. Ya waladi, antum jangan bergaul dengan si fulan. Si fulan ini pemakai narkoba. Abi tahu. Ini namanya menggonjing, ghibah, membicarakan aibnya si fulan. Itu boleh, pengecualian. Atau kita ditanya tentang seseorang yang melamar putrinya. Ada orang datang kepada kita, dia bertanya tentang si fulan yang melamar putrinya. Saya tahu bahwa si fulan ini tidak pernah sholat. Saya tahu si fulan ini pelaku maksiat, tidak sholat. Sampaikan. Itu ghibah, boleh. Ghibah diperbolehkan. Oh, si fulan yang saya tahu, saya pernah lihat dia nggak sholat Jumat ya. Nggak sholat Jumat, nggak sholat wajib. Saya pernah melihat. Nah, itu ghibah, tapi diperbolehkan. Dusta pun ada yang diperbolehkan. Kata Imam An-Nawawi, "I'lam anna al-kadhiba wa in kana asluhu muharraman fayajuzu fi ba'd al-ahwal bi syurut qad awdahtuha fi kitab al-adhkar." Ketahuilah bahwa dusta itu hukum asalnya haram. Namun di sebagian kondisi dusta itu diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah saya jelaskan di dalam kitab saya Al-Adhkar. Jadi Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau juga menulis kitab Al-Adhkar, kumpulan zikir. Itu kumpulan zikir yang paling lengkap. Namun bukunya besar, ya, tidak bisa dibawa-bawa itu. Kumpulan zikir, ya, dia menjelaskan tentang zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dimulai dari bangun tidur sampai tidur, dan juga zikir-zikir yang lain. Kata beliau, wa mukhtasaru dzalik, dan ringkasnya, annal kalama wasilatun ilal maqasid, bahwa ucapan, perkataan ini merupakan wasilah menuju maksud, menuju tujuan. Omongan ini wasilah menuju tujuan. Fa kullu maqsudin mahmudin, setiap tujuan yang terpuji, yang baik, yumkin tahsiluhu bighairil kadhib yahrumul kadhib fi. Setiap tujuan yang baik yang bisa kita raih tujuan tersebut, kita bisa sampai ke tujuan tersebut tanpa dusta, maka haram berdusta sekalipun tujuannya baik, selama ada cara-cara selain dusta. Tujuannya baik, caranya harus baik. Itu hukum asalnya seperti itu. Wa illam yumkin tahsiluhu illa bil kadhib jazal kadhib. Namun kalau kita punya tujuan yang mulia, tapi tidak bisa sampai ke tujuan tersebut kecuali dengan dusta, tidak ada jalan yang lain, semua jalan tertutup kecuali dusta, maka dalam kasus seperti ini diperbolehkan berdusta.
Kalau bisa kita simpulkan, dusta itu jalan terakhir, tidak ada jalan lain. Jalan terakhir ketika kita ingin sampai ke satu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia, gak ada jalan, gak ada pintu lagi kecuali berdusta. Ya sudah, dusta diperbolehkan. Thumma in kana tahsilu dhalikal maqsud mubahan kana al-kadhibu mubahan. Jika untuk mendapatkan tujuan tersebut atau perkara yang ingin dicapai, yang ingin didapatkan, ya, tujuan tersebut adalah tujuan yang mubah, maka dusta pun menjadi mubah. Ya, artinya untuk sampai ke satu tujuan, tapi tujuan ini mubah, perkara yang boleh, dan tidak ada jalan untuk sampai ke tujuan tersebut kecuali dengan dusta. Sekali lagi, tidak ada jalan kecuali dengan dusta, maka diperbolehkan. Wa in kana wajiban, dan kalau tujuannya itu kewajiban, kana al-kadhibu wajiban, maka dusta ini bisa menjadi wasilah yang wajib untuk dilakukan. Fa idza ikhtafa, ini kemudian beliau memberikan contoh. Ada dusta yang wajib, ada. Contohnya ini. Fa idza ikhtafa muslimun min zalim yuridu qatlah. Ada seorang muslim yang bersembunyi dari orang yang zalim yang ingin membunuh dia, yang ingin membunuh muslim tersebut. Au akhdha malih, atau ada orang zalim yang ingin merampas hartanya. Wa su'ila insanun anhu wa akhfa malahu, ya. Dan dia menyembunyikan hartanya. Wa su'ila insanun anhu, lalu seseorang ditanya tentang orang yang dikejar-kejar ini. Yang dikejar bukan pelaku kriminal, yang dikejar seorang muslim. Dia ingin dibunuh oleh seorang yang zalim atau dirampas hartanya oleh seorang yang zalim. Lalu orang yang tahu posisi orang yang bersembunyi ini ditanya, di mana fulan, oleh orang yang zalim ini. Wajib al-kadhibu bi ikhfa'i, maka dia wajib berdusta. Tidak boleh kemudian atas prinsip kejujuran, oh rejal ada di rumah fulan, padahal dia tahu yang mencari siapa? Zalim. Kalau dia menunjukkan dia jujur dalam konteks ini, justru kejujurannya dosa, karena menyebabkan kematian seseorang. Ini namanya dusta yang wajib. Tapi berbalik kasusnya, maka tidak boleh berdusta. Contoh yang mengejar orang yang memang punya hak untuk menangkap, yang dikejar maling, jangan dusta, ya. Disembunyikan, seperti para politisi menyembunyikan para koruptor karena satu partai. Udah tahu apa-apa kita, ya. Yang menyembunyikan juga maling berarti dia. Lo kan nanti kasihan dia dipenjara, ya memang harus dipenjara. Lo kan kasihan nanti dieksekusi, memang harus dieksekusi karena dia penjahat. Tapi kalau dia bukan penjahat, dia bukan pelaku kriminal, pengejarnya adalah orang yang melakukan kriminal, maka haram kita justru jujur. Oh, ana tidak mau dusta ya akhi, itu loh fulan. Ini tidak diperbolehkan. Ini namanya dusta yang diwajibkan. Tujuannya apa? Tujuannya menjaga darah seorang muslim yang tertumpah, dia jaga. Itu tujuan yang mulia. Dan tidak ada jalan lagi kecuali dengan dusta. Kalau jujur, kena dia. Satu-satunya cara adalah berdusta. Kenapa dia harus berdusta? Karena dia ditanya, ya. Atau dia mengatakan tidak tahu. Oh, saya tidak tahu, saya tidak lihat fulan, saya tidak ngerti, saya tidak ngelihat. Atau dia tunjukkan di arah yang lain. Oh, saya lihat dia ke sana. Demi menjaga orang yang, atau demi menjaga korban ini agar dia tidak tertumpah darahnya atau diambil hartanya. Wa kadza law kana 'indahu wadi'ah,
wa arada zalim akhdaha wajib al-kadhib bi ikhfahiha. Begitu juga seorang yang mendapatkan titipan, lalu ada orang yang zalim ingin mengambil titipan tersebut, maka dia wajib berdusta dengan menyembunyikan. Oh, saya tidak pegang harta itu. Wal ahwat fi hadza kulluhu ayyuwarri. Dan yang paling hati-hati dalam hal ini adalah tauriyah. Apa itu tauriyah? Wa makna tauriyah an yaqsida bi ibaratihi maqsudan sahihan laysa huwa kadhib bin nisbati ilayhi wa in kana kadhiban fi dhahiril lafz. Tauriyah itu adalah dia bermaksud dengan kata-katanya maksud yang benar menurut dia, tapi difahami oleh orang lain tidak seperti apa yang dia fahami. Contohnya tauriyah itu apa? Ini bisa dikatakan tidak berdusta. Contohnya seperti tadi, ada orang datang, pelaku kezaliman datang, dia mencari orang yang ingin dibunuh. Kita tahu posisinya, lalu kita katakan, ente tahu si fulan? Oh, si fulan tidak ada di sini. Saya ngomong tidak ada di sini, jujur, maksudnya tidak ada di sini. Dia ada di belakang. Ya, itu namanya tauriyah. Apa yang saya sampaikan benar menurut saya, tapi tidak difahami oleh orang yang mendengar tidak seperti apa yang saya fahami. Yang dia fahami bahwa tidak ada di sini artinya tidak ada di rumah ini. Itu namanya tauriyah. Ini yang lebih baik. Ini yang lebih baik. Wa binisbati ila ma yafhamul mukhatab walau taraka at-tauriyah wa atlaqa ibarat al-kadhib. Kalau dia tidak mau tauriyah dan dia tetap berdusta, falaysa biharam fi hadzal hal. Maka tidak diharamkan. Wastadalla al-ulama li jawaz al-kadhib fi hadhihi al-hal bi hadits Kulthum annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laysa al-kadhdhab alladhi yuslih baina an-nas fayanmi khairan aw yaqulu khaira, muttafaqun alaih. Para ulama berdalil akan kebolehan berdusta dalam kondisi seperti ini dengan hadis Kulthum radhiyallahu anha, di mana beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisal kadzdzab, bukanlah pendusta orang yang berdusta dalam konteks memperbaiki hubungan orang. Itu bukan pendusta. Fayanmi khairan, dia memberi kata-kata yang baik, au yaqulu khairan. Zada Muslim fi riwayah qalat Kulthum wa lam asma'hu yurakhis fi syai'. Kemudian di dalam riwayat Muslim ada tambahan, Kulthum berkata, aku tidak pernah mendengar apa yang diucapkan oleh manusia itu diperbolehkan, artinya dusta itu diperbolehkan kecuali dalam 3 hal. Orang boleh berdusta. Al-harb, dalam konteks perang. Tidak mungkin seseorang jujur terhadap musuhnya. Dia sampaikan semua tentang taktik perangnya dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Al-harb, maka demi menghadapi musuh, ya, musuh yang akan memerangi itu seseorang tentu melakukan seseorang tidak akan transparan, tidak akan jujur. Dalam konteks perang seorang boleh berdusta. Wal islah bainan nas, ketika memperbaiki hubungan di antara manusia boleh berdusta. Wa haditsar rajul imra'atah, kemudian boleh juga berdusta dalam konteks obrolan suami dan istri. Obrolan suami istri atau obrolan istri dan suami. Ya. Contoh dari masing-masing ini, contoh dalam perang umpamanya, ya. Contoh dalam perang seperti tadi, tentu setiap negara atau pasukan tidak akan memberikan rahasia-rahasianya. Bahkan dia akan memperlihatkan sesuatu yang itu sebagai tipu daya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harbu khid'ah, perang itu adalah tipu daya. Ini maka diperbolehkan berdusta. Kemudian wal islah bainan nas, memperbaiki hubungan. Dia tidak bisa dengan cara jujur, dia harus dusta, boleh berdusta. Contohnya apa? Ada fulan dengan Allan bertengkar.
Lalu karena saya sebagai seorang muslim punya kewajiban memperbaiki islah, itu akhlaknya orang Islam. Kata Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Orang beriman itu saling bersaudara. Maka kata Allah perintahnya, hai orang-orang beriman fa aslihu. Kalau ada yang konflik, tugas orang beriman mendamaikan. Kalau ada yang orang yang justru tidak mendamaikan dan mengompori, itu bukan berarti tidak beriman, tapi imannya lemah. Saya ingin mendamaikan tapi tidak ada caranya, tidak ada kecuali harus kadzib. Contohnya apa? Saya datang kepada si fulan, ya akhi, si Alan ini sebetulnya pengen damai sama antum. Si Alan ini sebetulnya tidak pengen konflik sama antum. Padahal si Alan ini tidak pernah ngomong apa-apa sama pendamai ini. Dia ngomong sama si fulan, si Alan ini sebetulnya senang sama antum. Dia ngomong sama si Alan, ya akhi, ya Alan, si fulan ini sebetulnya dia pengen damai sama antum. Jadi dia ngomong pengen padahal dua-duanya tidak pernah ngomong seperti itu. Tapi dia tahu ini bisa akur. Itu islah bainan nas, diperbolehkan. Kalau tidak ada cara jujur, ya. Diperbolehkan, jangan kemudian menjadi kompor. Na'udzubillah. Sekali lagi firman Allah fa aslihu, perbaiki. Itu kewajiban seorang muslim. Itu al-islah bainan nas. Atau yang ketiga, obrolan suami dan istri boleh ada kedzibnya. Ya, contohnya seperti apa? Ya Allah, ini Masya Allah, tak ada hari paling jamil kecuali itu. Ini wanita yang paling jamil. Padahal kedzib ya akhi, ayo mungkin paling jamil. Ya. Cuma dalam konteks apa? Untuk merekatkan. Harinya juga sama. Ya, Masya Allah, ini ganteng. Masya Allah, mungkin ini ya. Padahal dalam hatinya, ya Allah, SMP kau ini. Ya, umpamanya. Konteksnya apa? Untuk merekatkan hubungan, bukan untuk menipu, muji, kemudian ada maunya. Ya, ada pengkhianatan di balik itu lah, bukan seperti itu. Tapi memang betul-betul agar hubungan ini tetap harmonis, agar hubungan tetap rekat. Kemudian dalam obrolan itu ada bumbu nih, bumbu ini boleh. Ya, sekalipun ada dustanya. Sekalipun ada dosa, tujuannya memang untuk merekatkan. Di luar itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.